tidak menjawab sepatah kata pun. Bapak Ibu yang minta sama-sama katong baca tetapi, mulai dari kata tetapi. Tolong tampilkan ulang. Tetapi rakyat. Ya, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Tetapi rakyat itu tidak menjawab sepatah kata pun. Silakan duduk Bapak Ibu, terima kasih. Bapak Ibu, Elia bilang, kalau Tuhan itu Allah, sembah Dia. Kalau Baal itu Allah, sembah Dia. Tetapi bayangkan Bapak Ibu, sing ada sepatah kata pun dari bangsa Israel, sing ada satu kata pun untuk mengiyakan apa yang ditanyakan oleh Nabi Elia. Apa yang terjadi? Nah, ini merupakan gambaran orang Kristen zaman saat ini. Suka hidup di area yang abu-abu, menyembah Tuhan, menyembah Baal juga. Waktu ditanya, sing ada kata sepakat, sing ada hal yang untuk memutuskan. Sama tingkatnya hidup saat ini. Menyembah berhala, menyembah Tuhan. Hati bercabang Bapak Ibu. Bye-bye. Hati menua. Di dalam kekristenan tidak ada yang namanya area abu-abu. Kalau mau menyembah Tuhan, menyembah Tuhan. Kalau mau menyembah Baal ya silakan. Kalau mau jahat, jahat. Kalau mau baik, baik. Itu yang Alkitab bilang. Jangan main di abu-abu Bapak Ibu. Jangan main di abu-abu. Kalau mau jahat, jahat. Kalau mau baik, baik. Kalau mau menyembah Allah, menyembah. Kalau mau menyembah Baal, silakan menyembah. Jangan main-main. Kebanyakan kata orang Maluku begitu ya Bapak Ibu, sinkristisme. Percaya tete nenek moyang, percaya Tuhan. Betul gak sih Bapak Ibu? Saya apa? Tuhan juga tahu. Orang mau bilang nganalah. Main-main dengan Tuhan terus. Sampai Tuhan main dengan katong baru rasa. Bayangkan Elia tanya, sing ada jawaban Bapak Ibu. Sing ada jawaban. Hati bangsa Israel bercabang. Ini seperti Bapak Ibu dan Bapak Ibu pasangan. Bapak Ibu mendapat pasangan itu, tubuhnya, raganya Bapak Ibu dapat, tetapi hatinya milik orang lain. Seperti anak muda, berjalan sama-sama pegang tangan tuh. Pegang tangan, tapi saya main kompromi kayak begitu. Nih, ada konsekuensinya. Nah, kira-kira Bapak Ibu mau terima konsekuensi itu? Mending sekali Tuhan pukul hari itu. Tapi kalau Tuhan lanjar, lalu Bapak Ibu sing sadar, Tuhan lanjar, Bapak Ibu sing sadar, Bapak Ibu hidup dalam dosa terus. Senang hidup dalam dosa. Karena sing ada orang yang tagor. Bersyukur. Kalau bikin dosa, lalu ada yang tegur. Bagaimana katong tahu bahwa katong bikin dosa, bikin salah? Sing ada keintiman dengan Tuhan Bapak Ibu. Sing ada punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Malas baca Alkitab, malas datang beribadah. Dengan punya banyak alasan. Hati-hati Bapak Ibu, hanya 7.000 orang dari 5 juta orang. Sekalipun itu sulit, sekalipun itu susah, tapi Bapak Ibu lihat, Tuhan selalu ada dalam kehidupan orang yang benar-benar takut Tuhan. Amin. Yang kedua, yang pertama harus memiliki ketetapan hati. Yang kedua, ayat 30 bilang begini Bapak Ibu, tolong tampilkan ayat 30. Ayat 30. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Apa yang Elia buat Bapak Ibu? Apa yang Elia buat? Pertama-tama Elia memperbaiki alam. Akhirnya pada saat itu Elia mulai memperbaiki mezbah. Nah Bapak Ibu, kalau berbicara tentang mezbah, Bapak
Bapak Ibu lihat ayat 30 tadi itu luar biasa. Elia bilang for bangsa Israel mendekat. Karena gini Bapak Ibu, hati bangsa Israel sudah menjauh daripada Tuhan. Makanya Nabi Elia bilang ini, mendekatlah. Hati yang jauh daripada Tuhan itu banyak bikin dosa. Amin. Tapi hati yang dekat kepada Tuhan itu akan melakukan kebenaran-kebenaran Allah. Nah Bapak Ibu berbicara tentang mezbah. Mezbah ini adalah tempat di mana para imam mempersembahkan korban bakaran bagi Tuhan. Tapi mezbah ini merupakan gambaran hati. Hati beta yang Bapak Ibu. Apakah saat ini hati beta yang Bapak Ibu lagi rusak? Atau lagi bagaimana? Perlu diperbaiki. Amin. Perlu diperbaiki saat ini, harus diperbaiki. Hati ini Bapak Ibu. Nah, kadang ketong pergi di mujizat akan terjadi waktu beta dan Bapak Ibu bersatu. Amin. Keluarga bersatu, rumah tangga bersatu, maka mujizat Allah terjadi. Nah, 12 batu ini melambangkan ini Bapak Ibu. Tuhan mau supaya bangsa Israel yang terpecah itu bersatu kembali. Amin. Begitupun di dalam pelayanan Bapak Ibu. Waktu menyusun batu ini Bapak Ibu, ada gesekan-gesekan. Nah, di dalam pelayanan pun ada gesekan. Jangan pernah menghindar yang namanya gesekan. Amin. Jangan pernah menghindar. Gesekan itu bagus Bapak Ibu. Waktu Elia menyusun batu pun pasti ada gesekan, satu baku tatoki satu. Tetapi itu baik. Amin. Rumah tangga pun begitu, biasa baku tatoki. Di dalam jemaat pun, wilayah pun itu pasti ada tatoki. Supaya gini, bisa melihat sifat yang sebenarnya, karakter yang sebenarnya. Amin. Perlu ada gesekan. Orang bilang perlu ada yang baku-tatoki begini supaya tahu. Amin. Nah itu Bapak Ibu, diperlukan yang namanya kesatu hati. Satu hati. Perlu Bapak Ibu. Nah, yang tadi kita bilang korban itu. Kira-kira korban ini berbicara tentang apa? Korban itu berbicara tentang diri beta yang Bapak Ibu. Nah kalau waktu para imam mau menyembelihkan korban itu harus mati kah hidup Bapak Ibu? Mati. Nah waktu katong mempersembahkan seluruh hidup katong harus benar-benar mati untuk dunia. Amin. Harus mati. Kalau saya mati nanti yang tadi tuh bercabang. Beta nyaman dan ini beta cinta dia. Jangan Bapak Ibu. Jangan. Harus benar-benar mempersembahkan hidup katong. Orang bilang matikan segala keinginan dunia, keinginan daging harus matikan supaya benar-benar korban syukur katong diterima oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu lihat, sekalipun batu sudah tersusun, sekalipun korban sudah ada, kayu sudah tersusun pun, kalau sing ada api, kira-kira korban ini mau bakar kasih Tuhan mau terima kasih. Tanda dari Tuhan terima persembahan ini, yaitu Tuhan mengerim api. Bayangkan, bukan saja korban, kayu, batu, air semua habis. Itu tandanya Tuhan menerima persembahan kita di Bapak Ibu. Jadi mari Bapak Ibu, tata hidup baik-baik. Punya ketetapan.